Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Ramadhani Safitri dari kelas 11 MIPA 4, absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengangkutan pada tumbuhan melalui ekstravaskular dan intravaskular. Proses pengangkutan ekstravaskular artinya proses pengangkutan di luar pembuluh angkut. Pembuluh angkut sendiri dibagi menjadi dua, yaitu silem dan floem. Silem mengangkut air dan garam dari akar ke daun, yaitu ke jaringan mesofil untuk melakukan fotosintesis. Floem, jaringan yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun untuk dihadapkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, simplas merupakan sistem pengangkut air dan zat terlarut pada tumbuhan melalui bagian hidup dari satu sel ke sel lainnya melalui sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan pada tumbuhan. Air dan zat ini dapat terangkut ke dalam tumbuhan dengan transport aktif dan osmosis melalui plasmodesmata. Transport aktif yaitu perpindahan molekul atau ion dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Osmosis merupakan transport aktif. Plasmodesmata adalah saluran terbuka pada dinding sel sehingga memungkinkan cairan bisa masuk ke sel-sel tetangga. Transport simplas dimulai dari rambut akar ke sel-sel parenkim, korteks, koneks, endodermis, perisikal, dan silinder pusat ke silem. Transport apoplas adalah pengangkutan air dan garam mineral bergerak melalui bagian sel yang tidak hidup atau dinding sel dan ruang antar sel. Secara difusi atau pasif, air tidak masuk ke sel. Hambatan ini terjadi karena adanya pita Kaspari pada sel-sel endodermis. Kaspari adalah suatu pita yang terbuat dari suberin, suatu bahan berlilin, kedap air, dan garam mineral. Pita Kaspari yang membuat air dan zat terlarut tidak dapat bergerak menuju sel, sehingga pengangkutan air dan zat terlarut secara apoplas tidak melalui endodermis lewat pita Kaspari. Air dan garam mineral masuk ke dalam endodermis ditransport secara simplas melalui sel preseptor. Plasmodesmata adalah suatu saluran terbuka pada dinding sel tumbuhan di mana benang sistol terhubung dari sel-sel tetangganya. Sitoplasma lewat melintas plasmodesmata dan menghubungkan kandungan hidup sel yang bersebelahan. Intravaskular. Pengangkutan intravaskular merupakan proses pengangkutan zat melalui berkas pembuluh angkut silem maupun floem. Prosesnya dari silem akar, silem batang, silem tangkai daun, silem tulang daun, dan mesofil. Ada 3 teori mengenai pengangkutan air dan mineral atas oleh silem, yaitu 1. Teori Dickson-Joly. Menurut teori Dickson-Joly, naiknya air ke atas disebabkan karena tarikan dari atas, yaitu daun yang melakukan transpirasi. 2. Teori tekanan akar. Teori tekanan akar menyatakan bahwa air dan mineral terangkut ke atas karena adanya tekanan akar. Diduga tekanan akar ini terjadi karena perbedaan konsentrasi air pada air tanah dengan cairan pada saluran silem. 3. Teori vital. Teori vital menyatakan bahwa perjalanan air dari akar menuju daun dapat berlangsung karena adanya sel-sel hidup, misal sel-sel parenkim dan jari-jari empulur di sekitar silem. Air dan mineral. Jalur ekstravaskular dibedakan menjadi dua, yaitu apoplas dan simplas. Jalur apoplas warna merah, sedangkan simplas warna biru. Selanjutnya jalur intravaskular, yaitu melalui silem. Kambium ekstravaskular dan intravaskular. Contohnya di atas kambium vaskular, sedangkan yang di bawah contohnya kambium intravaskular. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.